Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik terkasih, halo. Kita jumpa kembali dalam acara Renungan Kidi bersama saya, Kasanti Manurung. Adik-adik, sudah siap kan kita mau merenungkan firman Tuhan? Mau baca Alkitab, mau mendengarkan cerita? Yuk, kita persiapkan hati kita mulai nih ya. Persiapan juga Alkitabnya adik-adik semua. Adik-adik, bagaimana sih perasaannya ketika adik-adik itu tahu bahwa sebentar lagi mau ujian? Wah, adik-adik pasti akan berusaha untuk belajar. Supaya apa? Supaya pada saat ujian dapat menjawab semua soal-soal dengan baik, dengan tepat, dan mendapatkan hasil yang baik. Adik-adik, jika adik-adik belajar ya, mempersiapkan ujian, jangan sistem kebut semalam ya. Ada yang tahu nggak sistem kebut semalam? Ujiannya besok, belajar paniknya baru malam ini. Waduh, jangan deh ya, jangan ya. Tapi belajar mesti jauh-jauh hari, dicicil belajar bertekun ya, supaya pada saat ujian mau apapun soal yang diberikan, kita mantap untuk mengerjakannya. Nah, Kak Santi mau cerita nih tentang seorang teman Kak Santi yang juga mengalami deg-degan sama rasa panik ya. Kak Santi punya keponakan nih, ada Jocelyn, ada Bonanza, ada Gisela. Tapi kalau lagi panik menjelang ujian, kayaknya yang paling panik keponakan Kak Santi yang satu deh, Gisela. Kalau mau ujian itu kayaknya dunia itu harus tahu kalau dia lagi panik ujian ya. Dan dia mau belajar gitu ya. Nah, Kak Santi mau cerita nih temen Kak Santi yang juga mengalami panik dia mau ujian dan bener-bener bersiap, bener-bener tekun. Nah, gimana kelanjutan ceritanya ya? Yuk bersama kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersama mau membaca Alkitab. Bapa berkati kami. Amin. Adik-adik, Kak Santi punya temen nih, namanya Didi. Iya, Didi pulang ya dari sekolah dengan wajah, kira-kira wajahnya lesu, kira-kira wajahnya ceria, kira-kira wajahnya wajah lapar, karena lapar. Enggak, tapi Didi pulang dengan wajah ceria. Karena apa ya? Yang mendapatkan nilai ujiannya bagus. Aku senang. Begitu dia masuk ke rumah, sampai di rumah ya, dia letakkan tas, dia lupa itu ya, kalau misalkan dia lapar ya, dia bilang gini, aku senang, aku mendapatkan nilai yang bagus. Disambut oleh Papa Didi, Papa berkata, Di, tadi Papa diberitahu Ibu Lina, katanya nilaimu paling bagus ya di kelas. Papa senang sekali mendengarnya. Tapi Didi tidak boleh lupa ya, bahwa yang Didi dapatkan itu semua karena pertolongan Tuhan. Didi, kamu masih ingat kan waktu sedang mempersiapkan ujian? Waktu itu kamu panik banget itu karena merasa susah banget ya, sulit banget ya. Kamu ingat kan? Nah, adik-adik, yuk kita membaca surat 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 7. Yuk kita buka Alkitab ya. Nah, Papa Mama yang saat ini ada di sisi anak-anak bisa bantu anak-anak untuk membuka Alkitab. 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 7.
Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Adik-adik, Rasul Paulus itu memuji jemaat-jemaat di Makedonia. Kenapa ya Rasul Paulus memuji? Karena sebetulnya jemaat-jemaat itu sedang mengalami penderitaan, ya, penderitaan. Namun mereka tetap murah hati. Kok bisa ya? Mereka sedang menderita, tapi mereka tetap murah hati. Apa ya penyebabnya? Ya, karena ada kasih Tuhan dalam hati mereka. Mereka merasakan kasih Allah yang menyelamatkan, sehingga mereka tetap bersyukur dengan mengasihi Tuhan dan sesama, walaupun kehidupan mereka juga pada saat itu penuh dengan penderitaan. Adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah. Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Tuhan memberikan kepada kita hadiah, anugerah. Anugerah apa? Anugerah Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tetap setia menolong kita. Tuhan menyertai kita. Dan kita juga dapat dimampukan untuk terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami agar kami tetap ingat kasih Tuhan ketika kami berada di dalam situasi-situasi yang sulit. Karena Tuhanlah yang setia menolong anak-anak Tuhan dimanapun berada. Ajar kepada anak-anak-Mu agar tidak mudah menyerah, karena ada kasih Tuhan dalam hati setiap anak, dan setiap anak-anak Tuhan mau mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe ya, di-like ya, dan bagikan pada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.